hasil kerja kelompok kami tentang struktur dan organisasi gerakan sosial yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada nama kelompok, kamu perkenalan. Jadi saya Mulyani Galuh Pratiwi sebagai moderator sekaligus pemateri nantinya. Terus ada teman saya Nur Aini, ada teman saya Pia Irawan, ada teman saya Susi Adelia Fitria, terus ada Genta Suhendra sama Muhammad Ikin. Jadi di sini kita akan membahas struktur organisasi dan gerakan sosial. Jadi struktur organisasi itu didefinisikan sebagai skema yang mengatur berbagai elemen organisasi agar berada di dalam tempatnya dan melakukan fungsi mereka masing-masing sehingga tujuan mereka dapat dicapai. Terus selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi tertentu, bentuk-bentuk organisasi yang akan dijelaskan oleh Pia Irawan dan nantinya ada Genta Suhendra. Di sini ada bentuk-bentuk organisasi, yaitu yang pertama ada organisasi terpusat. Organisasi terpusat merupakan bentuk organisasi gerakan sosial yang ditandai oleh tingkat formalisasi dan hierarki yang tinggi. Jadi maksudnya di sini ada bentuk organisasinya itu memiliki aturan yang jelas, kepemimpinan yang jelas, dan sistem kerjanya itu dari atas ke bawah. Ya, contohnya tujuan utamanya agar gerakan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, contohnya itu adalah gerakan buruh di Afrika Selatan. Khususnya SOS1. Maklum tidak bisa bahasa Inggris, makanya langsung ke singkatan langsung ke singkatannya ya. Oke. Sejak era 1970 sampai 1980-an, organisasi ini berhasil mengonsolidasikan berbagai serikat pekerja di bawah satu payung besar dan membentuk aliansi politik dengan partai-partai nasional. Contoh singkatnya itu organisasi PMI, memiliki berbagai cabang, tapi hanya bekerja setiap cabang menjalankan kegiatan serta kebijakan berdasarkan pedoman arahan dari PMI pusat. Yang kedua yaitu ada struktur organisasi jaringan, yaitu bentuk organisasi jaringan adalah model organisasi yang mengelompokkan. Saya akan menjelaskan bentuk organisasi horizontal. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari struktur organisasi horizontal. Struktur organisasi horizontal menggambarkan diferensi dan pembagian kerja berdasarkan spesialisasi dan departemen tanpa adanya tingkatan hierarki yang jelas. Struktur sosial dimensi yang horizontal, seluruh masyarakat berdasarkan karakteristiknya terbagi dalam kelompok-kelompok sosial yang memiliki karakteristik sama, misalnya suku, bangsa, ras, agama, serta gender. Bagaimana organisasi berkembang dan mengembangkan lebih banyak fungsi seiring dengan pertumbuhannya? Pertama, fungsi ini teknik digabungkan bersama aktivitas pendukung. Kemudian tugas pemeliharaan dan terakhir fungsi adaptasi. Ini adalah proses yang menghasilkan diferensiasi horizontal. Diferensiasi horizontal membuat tugas pengelolaan organisasi lebih sulit untuk mengkoordinasikan operasi. Selain itu, adanya perbedaan ini membuat lebih sulit untuk berkomunikasi antara satu unit dengan unit lain. Diferensiasi horizontal menghasilkan divisi dan spesialisasi. Spesialisasi adalah istilah yang mengacu pada pengelompokan pekerjaan tertentu yang dilakukan oleh seorang kelompok tertentu.
Ada dua jenis spesialisasi, fungsional dan sosial. Membagi pekerjaan menjadi tugas sederhana dan repetitif adalah cara untuk melakukan spesialisasi fungsional, karena itu spesialisasi adalah pekerjaan. Terima kasih. Melanjutkan mengenai peran LSM. LSM atau yang dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang disingkat LSM, adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan sosial. Lembaga Swadaya Masyarakat ini menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Peran utama LSM adalah sebagai pilar civil society, yaitu tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak, serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. LSM juga berfungsi memberdayakan masyarakat melalui pelatihan, pengembangan potensi lokal, dan pembelaan terhadap hak-hak rakyat. Namun, LSM juga menghadapi tantangan seperti lemahnya manajemen, ketergantungan dana luar, dan kurangnya profesionalisme. Karena itu, diperlukan pembenahan agar LSM dapat kembali pada fungsinya sebagai agen pemberdayaan dan pengawasan sosial. Secara keseluruhan, LSM itu berperan penting dalam memperkuat demokrasi, menegakkan keadilan sosial, dan mewujudkan masyarakat yang mandiri serta berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang komunitas dalam gerakan sosial. Komunitas memiliki sifat yang cair dan tidak selalu punya batas yang tegas. Artinya, seseorang bisa merasa menjadi bagian dari sebuah gerakan sosial hanya karena memiliki nilai, tujuan, atau kepedulian yang sama, meskipun ia tidak terlibat langsung dalam aktivitasnya. Sebagai sebuah komunitas, gerakan sosial memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, adanya organisasi internal yang berfungsi memperkuat identitas bersama dan mengkoordinasikan tindakan kolektif. Organisasi ini penting untuk menjaga keberlanjutan gerakan. Yang kedua, adanya stratifikasi sosial, yaitu munculnya individu atau kelompok yang memiliki pengaruh lebih besar, biasanya karena pengalaman, kemampuan, atau kontribusinya terhadap gerakan. Yang ketiga, keanggotaan komunitas bersifat ganda, yang artinya seseorang bisa menjadi bagian dari beberapa komunitas atau gerakan sekaligus. Misalnya, seseorang aktivis lingkungan bisa juga aktif dalam gerakan kemanusiaan. Sekian. Ada kelompok akar rumput akan dijelaskan oleh teman Diki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peran kelompok akar rumput atau grassroots group. Kelompok akar rumput di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam proses pembangunan sosial dan penguatan demokrasi lokal. Kelompok ini tumbuh dari inisiatif warga yang berupaya memecahkan berbagai persoalan di lingkungannya tanpa bergantung sepenuhnya pada intervensi negara. Dalam konteks masyarakat yang plural dan dinamis seperti Indonesia, peran kelompok akar rumput menjadi semakin signifikan karena mereka hadir sebagai agen perubahan sosial yang mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan publik dan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal. Kelompok akar rumput berperan penting dalam memperkuat demokrasi lokal melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan proses pengambilan keputusan. Keterlibatan warga di tingkat komunitas memperluas ruang partisipasi publik dan pembangunan lokal. Selain memperkuat demokrasi, kelompok akar rumput juga berperan dalam mendorong inovasi sosial dan memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Keberhasilan pembangunan di tingkat lokal seringkali berawal dari inisiatif masyarakat dalam mengembangkan model pengelolaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada nilai sosial serta lingkungan. Partisipasi aktif warga menghasilkan pola inovasi yang memadukan kearifan lokal dengan kebutuhan modern seperti pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat atau pengembangan usaha ekonomi mikro. Dalam konteks advokasi sosial dan lingkungan,
kelompok akar rumput memiliki peran strategis Dan organisasi politik sebagai bagian dari gerakan sosial yang memiliki hubungan yang erat dengan dinamika institusi politik negara. Jadi gerakan sosial politik dapat dipahami sebagai ekspresi kolektif atau ekspresi masyarakat secara bersama dalam menuntut keadilan, transparansi, terus praktik politik yang dianggap menyimpang terhadap kepentingan rakyat atau yang dianggap terlalu menguntungkan pemerintah Indonesia. Terus dalam kerangka teori ini, gerakan sosial tindakan kolektif ini bukan hanya bentuk protes spontan, melainkan bentuk proses yang panjang dan sangat berakar bagi masyarakat yang melakukan gerakan sosial. Terus pembentukan identitas kolektif serta jaringan solidaritas antar warga negara Indonesia. Terus gerakan sosial ini dengan demikian berfungsi sebagai kanal partisipasi politik yang non formal, melengkapi mekanisme demokrasi elektoral dan partai politik yang seringkali terbatas dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Di Indonesia, gerakan sosial politik menunjukkan hubungan yang dialektis antara masyarakat, sebagaimana sejarah mencatat pada tahun 1998 pada masa kepemimpinan Pak Soeharto, bagaimana gerakan sosial digunakan untuk menyuarakan ketidakseimbangan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap beberapa kebijakan yang dirasa masyarakat itu kurang menguntungkan untuk masyarakat. Terus di mana pada saat itu masyarakat menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk presentasi dari kelompok 3. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan atau berdiskusi terkait materi yang kami sampaikan. Saya izin bertanya, saya atas nama Siti Maulina, Ya. yang NIM L1C022-022. Izin bertanya terkait dengan kelompok akar rumput. Tadi sudah dijelaskan, namun kami kurang menangkap. Bisa dijelaskan secara singkat, padat dan jelas saja terkait kelompok akar rumput ini seperti apa? Itu aja. Kelompok akar rumput di Indonesia tidak hanya terbatas pada aktivitas sosial di tingkat lokal, tapi juga mencakup penguatan demokrasi, pengembangan inovasi ekonomi, serta perjuangan terhadap keadilan sosial dan lingkungan. Keberadaan kelompok ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat tumbuh dari partisipasi masyarakat secara langsung melalui pendekatan dari bawah. Kelompok akar rumput menjadi motor penggerak yang menumbuhkan kesadaran solidaritas dan kemandirian dalam membangun komunitas, dukungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas organisasi lokal menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan peran mereka dalam proses pembangunan sosial, pembangunan nasional. Jadi kalau menurut pendapat saya, karena ada yang berbeda dari peran-peran yang dua tadi itu. Kalau kelompok akar rumput ini dia tuh dibangun untuk pendekatan komunitas berbasis lokal dari bawah, dari desa dulu. Isu-isunya biasanya dalam komunitas akar rumput ini akan membahas tentang isu-isu sosial, isu-isu ekonomi, pokoknya isu-isu yang berada di sekitar desa mereka. Itu dibahas nanti melalui itu Jadi habis ngebahas itu baru dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang mengalami itu untuk mengatasi masalah bersama intinya, tapi di tingkat lokal, di tingkat desa. Kalau kelompok akar rumput berbeda dengan LSM tadi, emang dari kesadaran orang-orang itu kan sama komunitas juga beda. Tapi kalau ini emang benar-benar dari bawah, bottom up ya, bottom up nggak sih bahasanya, yang dari bawah ke atas itu, Iya. ya kan? Itu aja sih. Oke. Makasih. Iya, teman, ada yang mau bertanya lagi selain Lina? Kalau nggak ada, kita tutup saja.
Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Segala yang benar dan datang dari Allah, kalau yang salah datang dari